Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Taroci Angelina Obes dengan NIM 221002073 dari kelas 2B Akuntansi, mata kuliah Etika dan Profesi Keterampilan Akuntan. Kami dari kelompok 1 mengambil contoh kasus manipulasi laporan keuangan pemeriksa BPK Sulawesi Selatan diduga menerima uang suap senilai 2,8 miliar. Dikutip dari kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan BPK Sulawesi Tenggara dan anggota tim pemeriksa BPK Sulawesi Selatan sebagai tersangka suap. Wakil Ketua KPK Alexander Warwata menyebut mereka diduga menerima uang suap senilai 2,8 miliar terkait pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Sulawesi Selatan. Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang saat ini dipenjara. Para tersangka itu adalah Andi Soni yang saat ini menjadi Kepala BPK Sulawesi Tenggara, kemudian dua pemeriksa BPK Sulsel yakni Yohanes Binur Haryanto Manik dan Gilang Gumilar, serta mantan anggota pemeriksa Sulsel Wahid Iksan Wahyudi. Sementara pemberi suap adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sulsel Edi Rahmat. Uang yang diduga diterima secara bertahap oleh Yohanes, Wahid, dan Gilang dengan keseluruhan berjumlah sekitar 2,8 miliar dan Andi turut diduga mendapatkan bagian 100 juta. Dalam konferensi pers di KPK Kamis 18 Agustus 2022, Alex mengatakan kasus tersebut bermula ketika BPK Sulsel melakukan pemeriksaan LKPD Sulsel tahun anggaran 2020. Salah satu lembaga yang diperiksa adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sulsel. Alex mengatakan Yohanes diduga aktif menjalin komunikasi dengan Andi, Wahid, dan Gilang sebelum proses pemeriksaan berjalan. Ketiga orang tersebut diketahui pernah menjadi satu tim pemeriksa LKPD Sulsel tahun 2019 dan memanipulasi sejumlah temuan pemeriksaan. Laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun 2019 diduga juga dikondisikan oleh Andi, Wahid, dan Gilang dan meminta sejumlah uang. Ketika pemeriksaan berlangsung, Yohanes menemukan dugaan markup atau pengelembungan anggaran dalam beberapa proyek pekerjaan. Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan proyek juga diduga tidak sesuai dengan kontrak. Sebagai informasi, Edi sudah divonis bersalah dalam kasus suap bersama Nurdin Abdullah. Ia dihukum 4 tahun penjara. Menurut kesepakatan dari nilai proyek dan dari keseluruhan dana partisipasi yang terkumpul, nantinya Edi akan mendapatkan 10%. Menurut KPK, uang ini diberikan oleh Kepala Dinas PUPR Sulawesi Selatan Edi Rahmat agar Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK. Dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran etika profesi pada pemeriksaan BPK Sulsel diduga menerima suap 2,8 miliar disebabkan karena rekayasa laporan keuangan daerah yang seharusnya pihak pemeriksa dalam pengurusan laporan keuangan daerah atau LKPD Sulsel dan pihak yang terlibat harus bertindak secara profesional dan jujur sesuai pada prinsip-prinsip etika profesi, di mana seorang akuntan dan auditor harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Dari kasus ini, para tersangka pemeriksaan BPK Sulsel yang diketahui juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan yang terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Satu, tanggung jawab profesi, di mana setiap anggota mempunyai peran dan tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, serta mengatur diri dalam setiap pekerjaan yang dilakukan secara pribadi.
2. Kepentingan publik, di mana setiap anggota memiliki kewajiban untuk bertindak, menghormati kepercayaan, dan menunjukkan komitmen terhadap publik sebagai wujud profesionalisme. 3. Integritas. Integritas adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, yang berarti menjadi landasi kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji pengambilan keputusan. 4. Objektivitas. Dalam bidang akuntansi, menjadi objektif berarti harus bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari pengaruh pihak tertentu yang mempengaruhi pemikiran atau pendapat pribadi. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara hati-hati dengan kompetensi dan ketekunan pada tingkat yang diperlukan agar klien dapat mempercayai pihak akuntan sepenuhnya jasa profesional yang mereka terima. 6. Kerahasiaan. Kerahasiaan berarti setiap anggota harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien selama melakukan jasa profesional. 7. Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesional yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini sama dengan menjaga perilaku profesional. 8. Standar teknis. Terakhir, setiap anggota bidang akuntan harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan dan diberlakukan. Solusi kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran prinsip-prinsip kode etik profesi akuntansi. Pada rekayasa laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Sulsel, Dinas PUPR Sulawesi Selatan Edi Rahmat agar Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK. Dalam kasus ini merupakan suatu bentuk penipuan yang merugikan negara dan stakeholder lainnya. Untuk meningkatkan sikap profesionalisme dan melaksanakan tugasnya, hendaknya para pemeriksa keuangan memiliki pengetahuan yang memadai dari proses pelaporan keuangan yang baik, yang harusnya disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan fakta-fakta, dapat menyelidiki dengan betul-betul, juga disertai dengan pemahaman mengenai kode etik profesi serta penerapan 8 prinsip etika akuntan agar pelanggaran seperti contoh ini tidak terulang kembali. Terima kasih Ibu, demikianlah video presentasi saya mengenai contoh kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan terkait manipulasi laporan keuangan. Pemeriksa BPK Sulawesi Selatan menerima suap 2,8 miliar.